Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk saudara semua dimanapun saudara berada. Terima kasih karena saudara-saudara tetap setia mendengarkan renungan ceria sebagai sapaan firman Tuhan yang hadir menyapa kita setiap hari. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan dan tunduk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari baru pemberian Tuhan. Dan kami akan mengawali hari ini dengan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat menjadi teladan dalam kami menjalani kehidupan kami hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ayat kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar permenungan kita pada hari ini akan kita simak melalui kesaksian kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11. Demikian. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Saudara-saudara, ada sebuah pulau kecil yang terletak di dekat Bengkulu, dekat Provinsi Bengkulu. Pulau ini bernama Pulau Enggano. Dan masa Perang Dunia Kedua, pulau ini dijadikan tempat penyimpanan persediaan makanan untuk pasukan Jepang. Nah, ketika Jepang menyerah, semua gudang itu ditinggalkan untuk penduduk setempat. Ternyata isi gudang itu luar biasa banyaknya. Padahal waktu itu jumlah penduduk Pulau Enggano hanya sekitar 500 jiwa. Maka dibagilah isi gudang itu. Dan tiap jiwa, bahkan termasuk bayi-bayi, mendapat 4 karung beras, 1 peti corned beef, 1 peti ikan sarden, 10 kaleng besar biskuit, dan banyak lagi jenis makanan yang lain di dalam sebuah peti besar. Dengan persediaan makanan yang melimpah di tiap rumah, orang tidak perlu merasa pergi ke sawah dan berkebun. Tiap hari mereka hanya makan dan bersantai. 2 tahun kemudian, persediaan makan mulai habis. Mereka mulai menggarap sawahnya lagi. Tetapi apa yang terjadi? Sawah dan kebun mereka sudah penuh dengan alang-alang. Diperlukan beberapa bulan untuk mengolah tanah itu kembali. Dan ketika mereka bisa menanam, keadaan sudah terlambat. Persediaan makan sudah benar-benar habis. Untuk menunggu panen diperlukan jangka waktu hampir setengah tahun, dan akibatnya mereka kelaparan. Saudara-saudara, apa yang sebenarnya terjadi? Penduduk Pulau Enggano mendapatkan kemudahan pada waktu itu. Mereka tidak usah bekerja karena ada persediaan makan untuk sekian tahun. Kerja keras berubah menjadi malas-malas. Ketika mereka mau bekerja, sawah, ladang mereka sudah menjadi belukar. Kemudahan membuat orang menjadi terlena. Pada hakikatnya, orang cenderung memilih yang mudah. Mudah berarti tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dalam mengerjakannya. Mudah berarti tidak berat, tidak sukar, tidak melelahkan. Hal ini juga bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan juga di tengah pelayanan kita. Kita tentu lebih senang berada dalam keadaan yang mudah. Memang, kemudahan terasa menyenangkan, kemudahan terasa sebagai berkat. Namun dalam jangka waktu yang panjang, apakah itu berkat atau bencana? Dari bacaan kita hari ini, kalau kita baca secara utuh dalam satu perikop, dapat kita renungkan bahwa Allah mendidik kita. Sebab itu Ia tidak memberi kemudahan, melainkan kesulitan dan tantangan. Allah digambarkan sebagai Allah yang edukatif,
atau sebagai pendidik yang ulung yang mempunyai visi dan tujuan mendidik untuk jangka waktu yang panjang. Menarik jika permenungan kita pada hari ini kita juga mau kaitkan dalam kehidupan persekutuan dan pelayanan kita. Setiap zaman ada masanya. Berbicara pelayanan secara khusus dalam persekutuan di era sekarang ini mungkin jauh lebih mudah dibandingkan dengan masa lalu ketika awal perintisan jemaat dan hal-hal yang menyekitari perkembangan sebuah jemaat atau persekutuan. Tapi apakah benar demikian? Walaupun bukan bermaksud mengesampingkan perjuangan para perintis, saya tidak sepenuhnya sependapat dengan pernyataan tersebut. Karena saya yakin di setiap masa, tantangan selalu ada. Masa sulit selalu muncul baik dulu dan sekarang. Saudara-saudara, Allah mengizinkan setiap kesukaran dan tantangan untuk mendidik kita. Memang, setiap kesukaran dan tantangan terasa menyakitkan dan membahayakan. Tetapi, tiap krisis juga mengandung peluang. Peluang untuk memperbaiki diri ketika gagal. Peluang untuk memperbaiki perencanaan, memperbaiki kebijakan. Kita bisa terpuruk oleh krisis, tetapi kita juga bisa bangun dari krisis dengan jiwa yang lebih dewasa. Karena itu saudara, jika tantangan dan kesulitan datang, marilah kita bersama menghadapinya dengan semangat belajar. Belajar kepada Allah yang setia dan penuh kasih. Jangan manja. Allah tidak ingin kita menjadi anak-anak yang gampang, tetapi anak-anak yang mau berjuang. Selamat menjalani hari ini dengan penuh perjuangan. Selamat menjadi pejuang-pejuang yang setia. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk bagian firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Kiranya Engkau berkenan memberkati setiap kami hari ini, hingga kami boleh menjalani hari ini dengan penuh pengharapan dan perjuangan bersama-sama dengan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin.